Selamat pagi teman-teman. Pada beberapa hari lalu kita telah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kita berpikir negatif. Ya, sadar atau tidak sadar kadang-kadang kita berpikir negatif. Nah, ada banyak faktor. Kalau kemarin kita sudah mempelajari dua faktor, yaitu jauh dari Allah atau jauh dari Tuhan. Yang faktor kedua adalah yang disebut dengan adanya program-program yang masuk dalam pemikiran kita, dan yang ketiga yang kita bahas ini adalah karena kita pribadi tidak memiliki tujuan yang jelas. Jadi karena kita tidak memiliki tujuan yang jelas, maka kita mendapatkan yang disebut dengan pemikiran-pemikiran negatif yang mengerem pergerakan kita, yang seharusnya kita maju ke depan, tetapi kita berjalan di tempat. Nah, teman-teman, ya, kita akan bahas tidak memiliki tujuan yang jelas ini. Nah, dalam penelitian saya, dalam analisa saya, ternyata ada 5 jenis tipe manusia yang saya perhatikan. Manusia yang pertama adalah orang yang tidak tahu apa yang diinginkan. Nah, dia tidak tahu apa yang diinginkan. Orang seperti ini hidup bagaikan daun yang ditiup oleh angin, bergerak ke arah yang tidak menentu. Orang seperti ini tidak tahu apa yang diinginkan dalam hidup ini. Ya, teman-teman akan menemukan mereka selalu berkeluh kesah bahwa hidup ini susah dan tidak ada peluang. Semua susah. Ya, dalam pandangannya sebagian besar orang kaya itu adalah orang penipu. Bagi orang yang tidak memiliki tujuan ini, ya, yang tipe pertama ini, nasib adalah satu-satunya faktor menentu kondisi finansial, kejiwaan, dan kesehatan seseorang. Jadi dia berpegang teguh kepada apa yang disebut dengan nasib. Nah, orang seperti ini tidak berbuat apa-apa sama sekali. Dia tidak mau membaca, dia tidak mau mengembangkan keahlian atau keterampilannya. Dia orang yang pasif, ya. Bahkan ia tidak melakukan hal-hal yang positif apapun untuk menjaga kesehatannya. Oleh karena itu, teman-teman sini, kata-kata yang diucapkan setiap hari adalah kata-kata keluh kesah. Ya. Tipe manusia yang kedua adalah orang yang tahu apa yang diinginkannya. Orang yang tahu apa yang diinginkannya, tetapi tidak melakukan apapun untuk mencapai yang diinginkannya. Nah, orang seperti ini sebenarnya memiliki pengetahuan yang lengkap. Ya. Tentang tujuannya dia tahu, tetapi tidak mau mengambil langkah positif, ya, apapun untuk mewujudnya. Secara psikologi orang seperti ini lebih menderita sesungguhnya dibandingkan dengan orang yang tipe pertama yang kita sebutkan tadi. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, orang yang pertama memang tidak mengenal tujuannya, sedangkan orang yang kedua tahu tujuannya, apa yang diinginkannya, tetapi tidak mau bergerak. Nah, teman-teman akan melihat, ya, akan melihatnya tipe orang seperti ini selalu suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan sering menyalahkan nasib buruk yang selalu menimpanya. Nah, ucapan sehari-hari yang keluar dari mulutnya adalah ucapan yang bersifat mencela dan menyalahkan. Itulah tipe manusia yang kedua. Nah, tipe manusia yang ketiga yang berdasarkan saya observasi adalah orang yang tahu apa yang diinginkannya dan punya tujuan yang jelas, tetapi tidak percaya dengan kemampuannya. Ini menyedihkan sekali. Dia sudah tahu, ya, apa yang diinginkannya, dia tahu tujuannya, tetapi ada problem sama dia, itu tidak percaya dengan kemampuannya. Nah, orang yang seperti ini, teman-teman, tahu apa yang diinginkan, kapan menginginkannya dan bagaimana mendapatkan, tetapi tidak yakin dengan kemampuannya. Rasa percaya dirinya sangat lemah. Ia takut gagal dan takut dilecehkan. Orang seperti ini lebih menderita sesungguhnya, ya, dibandingkan dua jenis yang kita sebutkan di awal tadi. Oleh karena itu, teman-teman, ia memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, tetapi tidak memiliki keberanian mengambil langkah-langkah positif untuk mewujudkan keinginannya. Oleh karena itu, ya, teman-teman akan melihat orang seperti sering menjauh dari orang lain. Ia akan menderita gangguan jiwa dan fisik
dan ucapannya selalu dipenuhi ungkapan iri hati pada orang-orang yang sukses dan selalu mengeluh secara psikologis. Itulah tipe orang yang ketiga. Nah, tipe orang yang keempat yang perlu kita ketahui adalah orang yang tahu pasti apa yang diinginkannya tapi tidak terpengaruh. Tetapi orang yang tahu, saya ulang sekali lagi, orang yang tahu pasti apa yang diinginkannya tetapi ia terpengaruh oleh hal-hal yang negatif dari luar. Orang seperti ini tahu sesungguhnya ya tujuannya, ia punya tujuan yang jelas, langkah-langkah atau konkret, tetapi kepribadiannya lemah. Ia gampang dipengaruhi oleh pendapat-pendapat orang lain. Akibatnya ia gampang mengubah langkah atau merubah. Jadi dia tidak fokus karena dipengaruhi oleh faktor eksternal tadi. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat orang seperti ini tidak memaksimalkan kemampuannya dan keterampilannya. Nah, orang seperti ini tidak mengalami sesungguhnya kemajuan yang berarti ya. Jadi bahkan hanya sedikit tujuan yang bisa dicapai. Oleh karena itu, nah orang yang tipe seperti ini cenderung emosional, mudah menyalahkan orang lain dan mudah juga iri hati. Dan ucapannya selalu menghiasi lisannya selalu ke arah negatif dan rasa percaya diri yang lemah. Tetapi ia selalu membuka peluang bagi orang lain untuk ikut masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Ia terus merasa tidak berdaya, ia akan terus merasa seperti orang yang lemah. Itulah tipe yang keempat. Jadi dia harus memiliki pendamping sesungguhnya. Nah, tipe yang kelima adalah orang yang tahu apa yang diinginkan. Ya, dia tahu apa yang diinginkan, berusaha keras untuk menggapai sampai berhasil. Nah, orang yang seperti ini tahu pasti apa yang diinginkan. Untuk itu, ia merumuskan langkah-langkah yang konkret, ya. Kemudian dengan jelas, kemudian dia berusaha kerja keras dan pantang menyerah sampai berhasil. Orang yang seperti ini tahu betul istilah yang disebut dengan tabur tuai, atau bahasa Indonesianya hukum kembali, tabur tuai. Jadi apa yang dilakukan, kebaikan apa yang kita lakukan sekarang, usaha yang kita lakukan sekarang untuk mencapai tujuan itu sesungguhnya tidak kemana-mana dan itu akan kembali. Itu prinsipnya. Jadi hukum tabur tuai, ya. Jadi ini yang disebut dengan manusia-manusia yang luar biasa menurut saya. Karena itu, ya, tipe seperti ini mereka mewujudkan keinginan dan kehidupan hidupnya bersama cita-citanya. Ya, nah teman-teman sekalian, tidak ada tujuan jelas dalam membuat dia tidak maksimal. Itu sudah kita bahas, ya. Jadi dengan demikian kita bisa melihat kembali, ya, kira-kira Anda itu tipe yang mana? Tipe manusia pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Setelah mendengar penjelasan-penjelasan ini, mungkin teman-teman ada di tipe yang kelima. Jika kalian ada di tipe yang kelima, saya ucapkan sukses untuk Anda. Kesuksesan itu ada di depan kita semua sesungguhnya. Hanya saja kita mau merubah perilaku kita, merubah cara berpikir kita, ya, tergantung bagaimana di posisi mana kita sekarang. Apakah di tipe yang pertama? Jika kita berada di tipe pertama, kita geser menjadi tipe kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, membuat kita untuk dapat merasakan, mengejar peluang, dan merasakan kebahagiaan yang kita miliki. Oleh karena itu teman-teman, saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman semua. Selamat beraktivitas, renungkan kita berada di tipe mana, ya. Biarlah ini menjadi pembelajaran kepada kita. Salam.